Indonesia. Hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masuk grup yang relatif lebih mudah dari grup yang lainkah? Begini penjelasannya. Bek Timnas Indonesia akhirnya kembali bermain di Liga Jepang meskipun hanya 6 menit. Pengakuan mengejutkan pelatih Timnas Putri Indonesia soal 2 pemain keturunan yang TC di Timnas. Begini katanya. Hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masuk grup yang relatif lebih mudah dari grup yang lainkah? Begini penjelasannya. Timnas Indonesia satu grup dengan Iran, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Palestina, jadi prediksi saya. Jika prediksi itu benar terjadi, maka peluang kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Dunia lebih terbuka. Dari 5 tim yang disebutkan tadi, Timnas Indonesia bisa dikatakan masih bisa bersaing berebut status juara grup. Namun Iran, Australia, dan Arab Saudi merupakan tim langganan di Piala Dunia. Iran punya pamor dalam persaingan sepak bola Asia. Nama besar Singa Persia ini terbentuk lantaran prestasi apik. 6 penampilan di Piala Dunia menjadi bukti. Persaingan ketat dengan Uzbekistan mewarnai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Socheroos julukan Australia menunjukkan dominasi dalam babak kedua kualifikasi. Palestina, Lebanon, dan Bangladesh tak hanya dibuat kalah, tetapi juga tidak bisa mencetak gol. Angka sempurna 18 menjadi raihan anak asuh Graham Arnold. Australia akan berupaya melanjutkan catatan 5 kali lolos beruntun ke Piala Dunia sejak 2006 hingga 2022 setelah debut pada 1974. Sementara Arab Saudi, jika dilihat dari peringkat FIFA, posisi Arab Piala Dunia tidak bagus-bagus amat lantaran hanya ada di pot 3. Tetapi jangan tertipu karena tim elang hijau tetap lawan yang tak bisa diremehkan. Arab Saudi menempati peringkat kedua pada grup G babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 13 poin, hanya kalah selisih gol dari Jordania. Jadi gimana menurut kalian nih? Apakah kalian punya pendapat lain dan prediksi lain soal hasil drawing ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Coba tulis di kolom komentar video ini ya. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner turun bertanding ketika timnya Cerezo Osaka mengalahkan Sagan Tosu dengan skor 1-0 pada lanjutan J1 League hari Rabu 26 Juni 2024 sore waktu setempat. Sayangnya meski bermain, Justin Hubner hanya berada di lapangan selama 6 menit saja. Satu-satunya gol Cerezo Osaka tercipta pada menit ke-8 adalah melalui gol bunuh diri pemain Sagan Tosu, Kohei Tezuka. Tezuka gagal mengantisipasi umpan silang dari Lucas Fernandes. Justin Hubner sendiri baru masuk di babak kedua, tepatnya ketika laga berjalan 90 menit. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku memasukkan Justin Hubner dan bermain pada periode injury time selama 6 menit. Meski hanya bermain sebentar, Justin Hubner sukses menjaga pertahanan Cerezo Osaka tetap clean-sheet. Karena Sagan Tosu melancarkan serangan bertubi-tubi di penghujung babak kedua, tapi kemenangan 1-0 tetap didapat Cerezo Osaka. Sebelumnya nama Justin Hubner tidak bermain pada 7 laga secara beruntun yang dijalani Cerezo Osaka. Tercatat 22 Mei 2024 lalu, Cerezo Osaka berjumpa FC Ryukyu DJ League Cup. Justin Hubner dimainkan sejak menit awal. Namun dia menerima kartu merah saat laga baru masuk menit ke-17. Cerezo Osaka menang 1-0 pada laga itu. Kartu merah itu membuat Justin Hubner harus absen ketika Cerezo Osaka bertemu Sanfrecce Hiroshima
pada pekan ke-16 J1 League. Hubner absen karena akumulasi kartu merah. Harusnya Hubner sudah tersedia ketika Cerezo Osaka bertemu Kyoto Sanga pada pekan ke-17. Begitu juga ketika Cerezo Osaka 2 kali bertemu Machida Zelvia di J League Cup. Hanya saja Hubner selalu absen dari laga itu. Total termasuk ketika menerima sanksi akumulasi kartu, Hubner absen 7 laga beruntun. Hubner sama sekali tidak masuk dalam skuad Cerezo Osaka. Timnas wanita Indonesia kini tengah menjajal 2 pemain keturunan sebelum diputuskan akan dinaturalisasi. Keduanya adalah Noah Leatomu dan Estella Loupati. Pada latihan Timnas wanita Indonesia di lapangan rugby Senayan Jakarta Pusat Rabu 26 Juni 2024, Noah Leatomu maupun Estella Loupati terlihat antusias. Meskipun wajah kelelahan tetap terlihat karena masih harus adaptasi cuaca. Seperti Timnas pria, kami juga mau rencana naturalisasi, ucap pelatih Timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki. Jadi kita lihat dulu bagaimana permainannya, sambung Satoru Mochizuki seusai latihan. Menurut Mochizuki, kualitas 2 pemain kelahiran Belanda ini terbilang memuaskan. Terutama yang menarik perhatian Mochizuki adalah soal kecepatan. Yang pasti mereka tidak begitu tahan dengan panas, ujar pelatih asal Jepang itu. Tapi dua-duanya bagus kecepatannya, tutur Mochizuki. Dia menambahkan seiring berjalannya waktu, Noah dan Estella akan segera menyatu dengan skuad Garuda Pertiwi. Noah dan Estella diketahui mulai bergabung dengan skuad Timnas wanita Indonesia sejak pemusatan latihan TC perdana di Jakarta Selasa 25 Juni 2024. Saya rasa pelan-pelan komunikasi akan lancar, ucap pelatih yang akrab disapa Mochi itu. Mereka bisa sharing antar pemain. Dengan Kapten Safira Ika atau pemain lain, sambung Mochi. Lebih lanjut, TC Timnas Wanita Indonesia digelar guna menyambut FIFA Matchday Juli 2024. Rencananya, Timnas Wanita Indonesia akan menantang Hong Kong pada 11 dan 14 Juli di kandang lawan. Jadi ini masih ada proses seleksi ya, ujar pelatih berusia 60 tahun tersebut. Jadi di awal tadi pemanasan terus ada game. Dilanjutkan game internal dibuat seperti pertandingan sebenarnya gitu, sambung Mochi. Sejauh ini TC Timnas Wanita Indonesia baru diikuti 21 pemain dari total 27 nama yang dipanggil. Dikatakan Mochi saat menghadapi Hong Kong, jumlah pemain yang dipertahankan hanya 20 nama. Jadi mungkin di akhir akan dipertahankan menjadi 20, tutupnya.